Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kezia Kanza yang akan memandu acara di sore hari ini. Tepatnya kita akan berada di acara Nusantara, Kota Dunia Cerdas dan Hijau, Peradaban Baru Indonesia. Selama kurang lebih 90 menit ke depan, kita akan berbincang-bincang, mendengarkan tentang progres dari Ibu Kota Nusantara. Dan tapi sebelumnya, untuk teman-teman yang sudah bergabung via Zoom atau juga di channel YouTube-nya kompas.com, sebelumnya ada beberapa tata cara kegiatan yang perlu teman-teman ikuti selama berjalannya webinar di sore hari ini ya. Jadi mohon untuk diikuti ya. Yang pertama, harap rename akun Zoom sesuai format nama, strip nama instansi yang didaftarkan. Yang kedua, selama webinar berlangsung, ini akun teman-teman akan kami mute demi kelancaran acara dan dipastikan untuk teman-teman boleh menggunakan earphone-nya untuk bisa mendapatkan kualitas audio yang lebih baik. Dan yang ketiga, ini yang menarik nih, akan ada kuis Kahoot dan akan dipilih 5 orang dengan poin tertinggi yang akan mendapatkan e-wallet sebesar Rp200.000 untuk masing-masing pemenang ya. Jadi nanti silahkan diikuti perbincangan kita, obrolan kita di sore hari ini bersama dengan dua narasumber yang kece banget. Dan langsung aja nih, kalau kita ngobrol tentang, berbicara tentang Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Ibu Kota Nusantara atau IKN ini membawa konsep perubahan peradaban Indonesia dengan menghadirkan kota dunia yang cerdas dan juga hijau. Di Nusantara ini nanti akan dibangun dengan konsep kota pintar masa depan berbasis alam dengan 70% area di Nusantara merupakan area hijau. Selain itu, Nusantara juga akan menggunakan sumber energi terbarukan termasuk pengembangan teknologi kendaraan otonom berbasis listrik. Nah, gimana kira-kira proses pembangunan IKN sekarang sudah sampai mana perjalanan pembangunannya? Nah, kita akan ngobrol di sore hari ini bersama dengan kedua narasumber kita. Dan kira-kira apakah konsep yang diusung ini masih sejalan dengan progres pembangunan yang sedang berjalan saat ini. Hari ini Kompas.com dan juga Otorita Ibu Kota Nusantara menyelenggarakan webinar dengan tajuk Nusantara, Kota Dunia Cerdas dan Hijau, Peradaban Baru Indonesia. Sudah hadir narasumber yang akan berbagi pandangan dan juga update informasi-informasi terkait dengan pembangunan-pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Bersama dengan kita selamat datang ada Bapak Pungki Widi Arianto Shut MSc selaku Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air Otorita IKN dan Mas Heru Margianto selaku Redaktur Pelaksana Kompas.com. Sebelum kita mulai acaranya teman-teman, saya ingin menyapa terlebih dahulu narasumber yang sudah bersama dengan kita. Ada Bapak Pungki, halo selamat sore. Sore, sudah Mbak. ada di sini ya. Halo. Mas Heru sudah bergabung juga bersama dengan kita di sini. Halo, selamat sore Kezia. Halo, selamat sore. Gimana nih kabarnya? Bapak Pungki dan juga Mas Heru? Baik, ini baru saja mendarat di Balikpapan. Wih, alhamdulillah. Dari Solo, Pak Serus. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol seru pastinya ya, Pak Pungki dan juga Mas Heru ya. Dan kita akan langsung masuk, nggak usah lama-lama lagi, kita masuk ke segmen yang pertama. Jadi perbincangan kita ini akan terbagi jadi 3 segmen teman-teman. Dan kita masuk ke segmen yang pertama, berdiskusi tentang tema yaitu adalah progres pembangunan Ibu Kota Nusantara. Oke, nah kita kan pengen tahu banget nih ya, mungkin banyak banget masyarakat tuh udah kepo gitu ya tentang pembangunan dari IKN itu sendiri. Sekarang udah sampai tahap mana sih? Udah kayak gimana sih di sana tuh sekarang? Nah sekarang waktunya kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kita yaitu adalah Bapak Pungki Widi Arianto selaku dari Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air Otorita di IKN. Pak Pungki, ini aku pengen tanya nih, kalau mau ngomongin tentang IKN, ini kan kalau ngomongin groundbreakingnya ya Pak, groundbreaking yang pertama itu sudah dilangsungkan di bulan September 2023, terus groundbreaking yang kedua itu di bulan November ini.
ya kan? Dan katanya nih di Desember udah masuk mulai di groundbreaking yang ketiga. Nah, sudah sejauh mana nih sebenarnya Pak progres pembangunan IKN hingga di tahap groundbreaking yang ketiga nanti yang akan dilakukan di Desember 2023? Boleh mungkin dijelaskan? Oke, baik. Terima kasih Mbak Kania ya, Kanza. Jadi sebenarnya untuk progres, kan saat ini yang dibangun hanya yang wilayah kawasan inti pusat pemerintahan saja, dan mostly adalah di sekitar istana dan sumbu kebangsaan. Kalau kita lihat di istana dan sumbu kebangsaan itu bisa dikatakan progresnya hampir 40% lah. Terus ada beberapa groundbreaking yang dilakukan oleh investor-investor dari swasta itu untuk mendukung kehidupan yang ada di kota, sehingga kota besok tidak hanya sebuah kota pemerintah, tapi dia sebagai kota yang livable city dan lovable city juga. Dan memang groundbreaking yang sudah dilaksanakan pada bulan September dan bulan berikutnya, bulan lalu, mereka begitu groundbreaking sudah langsung melakukan pembangunan dan progresnya cukup cepat, bahkan beberapa bangunan sudah naik dan mencapai kurang lebih 10%-an dari groundbreaking beberapa bulan yang lalu. Dan untuk beberapa bangunan infrastruktur pendukung seperti bendungan Sepaku Semoy, Intake Sepaku, itu yang di mana dia sebagai sumber untuk mensuplai air bersih di Ibu Kota Nusantara. Untuk bendungan Sepaku Semoy bahkan sudah inbounding yang dilakukan oleh Bapak Jokowi pada saat groundbreaking bulan lalu, dan juga beberapa bangunan untuk mendukung kota hutan, yaitu Persemen Tawir itu juga sudah 90%. Dan beberapa fasilitas pun sebenarnya sudah ready. Hanya saja memang untuk istana dan lain sebagainya karena memang perlu beberapa korektif, beberapa infrastruktur yang high price dan lain sebagainya, itu yang memang saat ini masih 40%. Tapi moga-moga tahun depan sudah bisa digunakan. Oke, amin. Semoga semua yang memang direncanakan sesuai rencana dan sesuai dengan tenggat waktu yang memang sudah ditentukan ya, Pak Pungki ya. Kemarin juga sudah ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Troy. Udah banyak juga ya, tidak hanya dipersiapkan dari wilayahnya aja, tapi memang SDM-SDM-nya, ibu-ibu di sana juga banyak sekali pelatihan-pelatihan yang dilakukan di IKN itu sendiri ya Pak. Benar, jadi tidak hanya infrastrukturnya, tapi juga pelatihan SDM-SDM baik ibu-ibu, kepala pemuda, dan juga pekerja-pekerjanya itu kita siapkan juga untuk menghadapi supaya pada saat IKN pindah, warga sekitar pun juga siap dengan kedatangan beberapa ASN atau warga Jakarta yang akan pindah ke IKN tersebut. Jadi dua sisi, baik dari sisi infrastruktur ataupun soft. Jadi ada, kalau kita sebutnya ada hardnya, ada softnya. Ya untuk softnya kita semacam SDM dan lain sebagainya itu juga sudah disiapkan. Dan khususnya untuk yang terlihat pun seperti infrastruktur, tidak hanya infrastruktur bangunan, tapi juga pembangunan lingkungan, pelestarian lingkungan pun juga sudah kita siapkan dan ke arah sana juga. Jadi tidak semata-mata kalau kita sebut pembangunan IKN hanya identik dengan pembangunan infrastruktur, tapi juga pembangunan SDM tadi dikatakan, terus ada kalau di kami kita mengawal di pembangunan lingkungannya, contohnya untuk merestorasi hutan, untuk perlindungan dan lain sebagainya. Baik, nah itu tadi udah disebutkan juga ya sama Pak Pungki bahwa di IKN ini kan akan dibangun dengan konsep dunia cerdas dan juga hijau, smart city dan juga forest city. Kalau kita fokus nih sekarang berbincang tentang forest city-nya itu sendiri, sesuai dengan background-nya dari Pak Pungki juga ya mungkin ya, dari sarjana kehutanan ya. Mungkin kita bisa dijabarkan sedikit nih Pak, kira-kira aspek-aspek untuk menuju forest city di IKN itu sendiri akan nanti seperti apa? Jadi gini Mbak, untuk menjadi kota hutan memang ada beberapa banyak program, tapi ada minimal 5 prinsip di Ibu Kota Nusantara. Yang pertama adalah untuk avoid atau mereduce deforestasi. Jadi beberapa hutan yang masih utuh atau masih tertutup dengan hutan itu kita pertahankan. Contohnya adalah ekosistem mangrove yang ada di Teluk Balikpapan, ada beberapa hutan sekunder yang di area Samboja. Terus yang berikutnya, kita melakukan restorasi hutan, itu seluas kurang lebih 120.000 hektar. Karena memang kondisi saat ini hutan di IKN itu tidak baik-baik saja. Kita tahu bahwa Kalimantan Timur, khususnya di daerah IKN itu menjadi mesin ekonomi, baik ada tambang batu bara, ada kelapa
sawit, di sana juga ada hutan tanaman industri, eukaliptus dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah melalui konservasi keanekaragaman hayati. Jadi kita tetap melestarikan spesies-spesies kunci yang ada di IKN, baik in situ maupun ex situ. Banyak orang klaim bahwa orang hutan itu banyak di IKN, tapi sebenarnya orang hutan itu sebenarnya bukan habitat asli orang hutan. Di IKN itu bukan habitat asli orang hutan. Hanya saja di situ ada beberapa pelestarian ex situ seperti di area Brunei orang hutan survival di Sambuja. Lalu yang keempat adalah dengan menerapkan kalau memang ada agriculture atau agroforestry, kita coba terapkan smart climate agriculture atau agroforestry di area IKN untuk mendukung food security dan lain sebagainya. Itu kita terapkan hal tersebut. Terus yang terakhir, tentu saja kita akan melibatkan masyarakat pada saat kita menjalankan program. Kira-kira itu, Mbak, konsep sebuah kota hutan di IKN. Oke baik, semakin gak sabar sih. Kemarin Keja udah ngelihat beberapa viti-viti tentang IKN gitu dan penjabaran dari Pak Troy, sekarang dari Pak Pungki juga semakin gak sabar ya. Dan Keja juga yakin mungkin teman-teman yang ada di sini yang udah bergabung di channel YouTube Kompas.com dan juga ada di Zoom juga pasti semakin gak sabar pengen melihat nanti Ibu Kota Nusantara jadinya seperti apa. Jadi semakin gak sabar. Nah tadi kalau udah ngomongin tentang Forest City itu sendiri ya, tadi kan Bapak bilang memang upaya reforestasi terus udah gitu menjaga biodiversity di sana juga memang menjadi satu hal yang sangat diperhatikan gitu. Nah kalau untuk upaya penurunan emisi karbon sendiri Pak, saat pembangunan dan juga nanti pada saat kota ditempati itu nanti seperti apa Pak kira-kira? Emisi, jadi konteksnya gini, nanti kita baru saja tadi pagi meluncurkan yang kita sebut sebagai Net Zero Nusantara Net Zero Strategi 2045. Memang kalau kita prediksikan berdasarkan kalau kita asumsikan kota yang akan dibangun di ibu kota di IKN ini adalah seperti Jakarta, memang emisinya akan sangat tinggi sekali. Nah, perlu upaya-upaya untuk menurunkan emisi, bahkan kita sampai menyerap emisi. Dan kalau kita lihat, ini sebenarnya sudah ditampilkan juga, menjadi net zero emission atau net zero city itu menjadi salah satu KPI dari IKN sendiri yang sudah dimuat dalam baik di undang-undang ataupun di Perpres Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Ada lima sektor. Yang pertama adalah sektor hutanan, yang kedua sektor energi, ketiga sektor konstruksi dan industri, yang keempat adalah sektor waste atau sampah, dan yang kelima dari sektor kita sebutnya dari agriculture. Jadi kelima sektor tersebut yang kita coba untuk identifikasi bagaimana kita menurunkan emisi dari kelima sektor utama di IKN tersebut. Oke, baik. Nah, sekarang kita juga sudah bersama-sama dengan Mas Heru nih. Mas Heru sebagai Managing Editor Kompas.com. Mas Heru, aku pengen nanya. Melihat progres demi progres, mendengarkan progres demi progres juga yang sudah dipaparkan oleh Bapak Pungki, ini selaku perwakilan dari Otorita IKN, gimana pendapat Mas Heru dari kacamata media? Iya, saya kira semua sama-sama memiliki ketidaksabaran ya. Di kepala saya itu selalu tumbuh theater of mind kalau kita melihat penjelasan Pak Pungki, lalu melihat deskripsi yang sering kita lihat dalam pemberitaan soal IKN itu theater of mind tentang kota baru ini terus muncul di kepala dan kita nggak sabar melihatnya. Jadi IKN ini mimpi besarnya Indonesia yang harus disikapi dengan optimisme. Kalau kita melihat dengan jernih ya, lepas dari bias politik dan macam-macam, kalau IKN berhasil terwujud, ini akan jadi ikon baru yang menandakan level barunya Indonesia di pentas internasional. Saya percaya dan saya sangat yakin kalau IKN ini benar terwujud, semua masyarakat Indonesia pasti akan bangga. Karena menjadi kota impian yang selama ini nggak ada di Indonesia. Benchmarknya itu nggak ada. Kita keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kota ini nggak ada. Makanya ini kota impian. Kota impian semua orang yang kita nggak sabar untuk melihatnya. Nah, kalau kita lihat kan ada banyak banget nih ya, apa namanya, visi tentang IKN. Dia akan ramah lingkungan, dia menyambut lanjutan sosial, dia kota yang cerdas, dia kota yang hutan,
lalu standarnya internasional. Ini luar biasa sekali. Tapi persoalannya adalah IKN ini kan bukan banan yang dibangun oleh Bandung Bondowoso hanya dalam waktu satu malam gitu ya. Presiden Jokowi bilang bahwa ini akan butuh waktu 15 sampai 20 tahun. Itu artinya butuh kesinambungan pembangunan selama 3-4 periode pemerintahan. Saya itu nggak khawatir. Saya nggak khawatir dengan masalah investasi. Saya nggak khawatir dengan persoalan infrastruktur. Investasi itu saya yakin pada waktunya itu akan datang berbondong-bondong. Saya juga sangat yakin putra-putri terbaik Indonesia itu memiliki keahlian di bidang infrastruktur, lanskap kota, dan macam-macam. Nah, cuman tantangan yang paling besar saya kira bagaimana menjaga endurance, bagaimana menjaga stamina pembangunan, bagaimana menjaga kesadaran bersama, komitmen bersama dalam jangka yang amat panjang 15 sampai 20 tahun mendatang. Saya kira itu akan menjadi tantangan yang sangat serius ya karena ketidaksabaran kita untuk melihat ini dan kita berharap bahwa ini benar-benar nanti bisa terwujud di 15 sampai 20 tahun lagi dan kita melihat progres yang baik dan kita berharap bahwa progres ini akan terus bertumbuh, tidak berhenti. Yaitu tadi tuh stamina politik dan stamina pembangunan ini harus terus terjaga. Gitu Kezia. Baik, Mas Heru. Oke, kalau ngomongin tentang tantangan, terus strategi nanti ke depannya seperti apa, itu nanti kita akan obrolin di segmen selanjutnya. Kita selesaikan dulu di segmen yang pertama. Segmen pertama ini Siap. udah selesai, teman-teman ya. Terima kasih. Dan untuk para audiens, jika misalnya udah ada yang ingin bertanya ke Mas Heru atau juga ke Pak Pungki, boleh silahkan langsung ketikkan pertanyaannya di kolom chat box. Nanti akan kita bacakan dan akan dijawab nanti di sesi tanya jawab. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang memang sudah punya rasa penasaran dan ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung silahkan ketik aja pertanyaannya di chat box, nanti akan langsung kita jawab di sesi tanya jawab. Oke, seru banget ya teman-teman ya. Masih ada 2 segmen lagi, tenang aja, kita akan kupas tuntas nih tentang IKN seperti apa. Dan untuk kita lanjutkan diskusinya, kita akan masuk ke segmen yang kedua, yaitu adalah Kota Dunia Cerdas dan Hijau. Oke, baik. Tadi udah di segmen yang pertama kita bahas tentang bagaimana progres perkembangan dari pembangunan Ibu Kota Nusantara hingga sekarang. Di Desember nanti mau masuk ke groundbreaking yang ketiga. Dan kita masuk ke segmen Kota Dunia Cerdas dan Hijau. Aku pengen balik lagi dulu ke Mas Heru ya. Sebagai orang media nih, aku pengen nanya. IKN itu kan dibangun dengan konsep dunia kota dunia cerdas dan hijau yang disebut oleh langsung Bapak Presiden kita, Presiden Joko Widodo, sebagai peradaban baru Indonesia. Menurut kacamata Mas Heru sebagai media, apakah tanggapan tersebut tidak terlalu berlebihan? Gimana Saya Mas kira Heru? enggak guys ya. Saya kira enggak. Karena kalau kita melihat visi dan segala deskripsinya yang digambarkan tentang kota baru ini, ia memang mencerminkan peradaban baru Indonesia. Di Indonesia tadi saya katakan saat ini nggak ada kota yang memiliki apa yang mau dibangun di sana. Keliling aja dari Sabang sampai itu nggak ada kota yang yang selengkap dan sebaru ini ya. Sebut saja misalnya soal transportasi. IKN disebutkan akan menjadi kota transportasi dan prasarana efisien, hemat energi, rendah karbon, dan kota yang berbasis pejalan kaki dengan transportasi massal yang baik. Kendaraan di sana semuanya atau mayoritas akan berbasis listrik. Nah, kita tahu bahwa kendaraan listrik ini berkendaraan masa depan yang ramah lingkungan. Di Indonesia nggak ada sampai sekarang kota yang mayoritas kendaraan di dalam kotanya itu bersih listrik itu nggak ada. Lalu juga kota berbasis transportasi umum. 80% disebutkan ya bahwa 80% mobilitas masyarakat akan ditopang oleh transportasi umum. Ada tuh di Indonesia kota yang seperti itu sekarang, yang basisnya transportasi umum. Jakarta itu sebagai ibu kota yang saat ini itu melakukan pembangunan transport umum yang menurut saya sangat baik dan saya mengalami Jakarta itu transportasi umumnya berkembang, murah, cepat gitu. Tapi kan bukan basis mobilitas masyarakat karena di Jakarta banyak banget ketan masih terjadi, orang masih pakai kendaraan pribadi. Kalau mau pulang itu kan kalau sore-sore di Jakarta mesti ngeliat map dulu ini masih merah enggak gitu. Nah,
di IKN itu kan disebutkan bahwa itu kota 10 menit. Jadi kemana-mana itu 10 menit. Lalu kemudian juga di Jakarta bahan bakarnya masih berbasis fosil gitu. Sebagai kota yang paling modern ya Jakarta itu basisnya fosil. Juga disebutkan bahwa di IKN itu 70%, mohon maaf kalau salah saya dikoreksi ya Pak Buki, 70%-nya itu merupakan kawasan hijau. Di Indonesia nggak ada juga tuh yang 10%-nya kawasan hijau. Jadi saya kira tidak berlebihan kalau IKN disebut sebagai peradaban baru karena sampai saat ini Indonesia belum punya kota seperti yang akan dibangun ini. Makanya ini impian yang kita semua nggak sabar, saya sendiri juga sangat nggak sabar tuh melihat bagaimana nanti wujudnya. Oke, berarti itu memang satu hal yang sangat diimpi-impikan ya untuk warga Indonesia, pastinya punya satu kota yang benar-benar bisa dibilang kota masa depan ya, yang sering mungkin kita lihat hanya di layar kaca aja gitu ya Mas Heru ya. Iya, Semoga bisa betul. cepat terlaksana ada di Indonesia. Oke, baik. Nah, aku pengen beralih lagi bertanya sama Pak Pungki nih. Pak Pungki, ini kan Ya, tadi juga di paparan awal udah sedikit termention ya bahwa tentang konsep kota baru ini adalah ibu kota Nusantara ini adalah kota hijau. Selain penggunaan EBT atau energi baru terbaruan, ini kan adalah sumber energinya dari alam ya. Nah, IKN juga akan dikelilingi oleh kawasan hijau yang dilindungi. Nah, ini apa nih maksudnya nih? Kawasan hijau yang dilindungi itu seperti apa sih, Pak Pungki? baik, terima kasih Mbak Kusnya. Jadi tadi sempat disebutkan juga oleh Pak Heru ya, memang KPI, Key Performance Indicator, salah satu Key Performance Indicator IKN ini adalah 75% Pak Heru. 75% ini adalah menjadi kawasan hijau, di mana 65%-nya adalah kawasan dilindungi atau kawasan lindung, 10%-nya adalah kawasan untuk agriculture. Nah, dari 65% itu sebenarnya ada beberapa kategori, ada yang kita namakan sebagai kawasan konservasi, yaitu Tahura Bukit Suharto, ada juga kawasan lindung yang benar-benar karena ekosistem esensial atau yang penting, seperti tadi kami sebutkan area mangrove, karena dia sebagai penyerap karbon untuk kehidupan kehati, dan juga sebagai apa namanya dia barrier untuk kalau ada tsunami dan lain sebagainya, dia sebagai natural base barrier. Terus berikutnya ada beberapa ekosistem penting, dulunya memang berupa hutan, namun saat ini karena adanya aktivitas ekonomi untuk hutan tanaman, untuk sawit, untuk tambang, makanya sangat degraded atau deforested, itu yang akan menjadi PR besar bagi pemerintah ataupun kita semua sebenarnya, karena IKN itu adalah kota dunia untuk semua, menjadi PR bersama untuk merehabilitasi seluas 120.000 hektar, dan ini sebenarnya bisa dibilang the biggest reforestation project Indonesia di satu tempat di dekat kota. Tadi disampaikan oleh Pak Heru bahwa IKN ini kota semacam kota impian. Contohnya tadi dari segi apa namanya, segi penggunaan transportasi tidak ada ya di Indonesia yang menggunakan 100% transportasi dari electricity, menggunakan 100% dari renewable resources, dan begitu juga untuk yang konservasi alam. Memang tidak ada sih di Indonesia yang mengalokasikan minimal 65% sebagai protected area. Bahkan ini lebih dari target yang ada di Global Biodiversity Framework. Kita lihat di Global Biodiversity Framework ada target 30 by 30, intinya at least 30% dari alokasi suatu provinsi atau distrik ataupun negara dialokasikan menjadi protected area pada tahun 2030. Kalau di IKN kita bahkan 65%, dan ini beyond Global Biodiversity Framework atau target-target yang ada di internasional. Saya kira itu Pak untuk upaya-upayanya. Sorry dari panjang. Nggak apa-apa, kita semakin pengen mengulik lebih dalam lagi nih Pak Pungki ya tentang IKN itu sendiri. Berarti tadi dikoreksi ya, Keza juga tadi sebutkan 70%, tapi angka pastinya ada 75% ya. Dengan 65% itu adalah hutan lindungnya, yang 10%-nya agrikultur, betul ya? Benar. Oke, mantap banget ya. Oke, nah aku pengen nanya lagi nih. Kalau tadi juga udah sempat dibahas dan disinggung sama Mas Heru ya.
tentang strategi. Kira-kira strategi apa sih dari Otorita IKN sendiri yang perlu dibangun supaya banyak pemangku kepentingan ini semakin bersinergi untuk bisa mewujudkan IKN sebagai kota yang smart city, sustainable, terus udah gitu livable city, kemarin juga disebutkan lovable city juga gitu. Gimana nih kira-kira strategi apa yang perlu dibuat dan dikerjakan oleh Otorita IKN sendiri? Baik, jadi memang benar tadi sempat disebutkan oleh Pak Kisha, Pak Heru juga bahwa IKN ini bukan kotanya otorita, bukan kotanya pemerintah, tapi kota dunia untuk semua. Jadi kotanya seluruh Indonesia, seluruh pemangku kepentingan Indonesia termasuk masyarakat. Nah, konteksnya kalau kita membangun sebuah kota atau sebuah proyek, memang perlu sinergi satu sama lain. Tidak bisa dikerjakan oleh otoritas sendiri, tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah sendiri, tapi juga oleh baik peran serta masyarakat, peran serta investor, dan lain sebagainya. Jadi sinerginya dalam konteks untuk membangun, terus juga sinergi dalam konteks antar lintas sektor. Jadi dalam artian begini, tadi disebutkan di awal, pembangunan ini bukan identik hanya infrastruktur, tapi harus sinergi dengan pembangunan SDM, pembangunan lingkungan, pembangunan budaya, dan lain sebagainya. Jadi sebuah kota tidak hanya kalau kita infrastruktur cepat bisa lah, karena semen banyak, material banyak, tapi untuk menghidupkan sebuah kota yang Bhinneka Tunggal Ika, rukun, terus kota yang hidup itu memang PR tersendiri. Jadi kita bisa membangun sebuah kota atau tempat, contohnya membangun sebuah mall nih. Tapi kalau tidak ada tenan, tidak ada kehidupan, mallnya akan sepi. Sama juga sebuah kota. Kalau ini hanya sebuah bangunan, kantor dan sebagainya, kota tersebut tidak akan hidup. Tapi gimana kita menjadikan kota tersebut hidup? Uh, Terus kita tahu Indonesia ini dengan berbagai suku, agama, ras, dan lain sebagainya, bagaimana bisa rukun satu sama lain. Jadi sinergi di sini adalah sinergi antar sektor. Jadi sinergi keseluruhan itu dalam artian sinergi pembangunan baik pemangku kepentingan ataupun sinergi dalam konteks sinergi antar sektor. Supaya ini milik bersama, ya udah kita miliki bersama, tapi bukan dalam hal yang negatif ya, tentu saja dalam hal yang positif, karena saya nggak tahu ini nanti masuk segmen 3 atau apa. Nah, terkait dengan hambatan dan tantangan, kita sebut sinergi, banyak juga free rider yang menggunakan beralasan dengan sinergi, tapi mereka mengeraup keuntungan dari IKN ini. Tapi nantilah kita bisa. Ya, betul. Itu nanti aja kita bahasnya di segmen yang terakhir. Betul Pak Pungki ya, ditahan dulu ya. Biar semakin penasaran teman-temannya juga biar stay terus di webinar kita di sore hari ini. Aku pengen ke Mas Heru dulu nih sebelum kita akhiri segmen yang terakhir ini. Gimana menurut Mas Heru peran dari media sendiri untuk mempromosikan Ibu Kota Nusantara ini? Jadi ini kan cita-cita besar. Cita-cita itu butuh pengorbanan besar. Dan cita-cita besar juga memiliki tantangan yang besar. Tidak ada cita-cita besar yang tantangannya kecil itu enggak. Cita-cita besar itu memiliki tantangan yang besar. Maka kemudian dia menurut saya selain mengawal proses pembangunan supaya berjalan dengan baik, dengan bersih, juga membangun optimisme. Selain mengabarkan, tapi juga menerbitkan harapan. Dan juga media itu bisa memainkan peran sebagai perekat dari solidaritas nasional. Dan tadi juga sudah disebutkan ya bahwa ikan ini bukan hanya mimpinya Jokowi gitu. Jokowi mencetuskan, tapi ini adalah mimpinya Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia. Maka kemudian media saya kira punya peran penting untuk membangun harapan, untuk membangun optimisme, dan kemudian akan berbagai kepentingan. Karena tadi saya mengamini dan juga menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Pungki, otorita IKN nggak bisa membangun ini sendirian. Dia berbeda dengan developer yang membangun kota mandiri di Bekasi gitu ya, atau membangun kota mandiri di Tangerang Selatan. Enggak, ini gede banget. Tidak bisa IKN dibangun oleh otoritas orang diri. Maka kemudian berbagai pemangku kepentingan itu harus direkatkan dan saya kira kemudian media memainkan perannya di sana. Selain sebagai pengawal progres pertumbuhan dan pelaksanaan, juga menerbitkan harapan dan optimisme itu. Gitu guys ya.
Oke, baik. Seru sekali obrolan kita di sore hari ini. Dan sayang sekali segmen kedua sudah berakhir ya. Terima kasih Pak Pungki dan juga Mas Heru. Kita akan nanti lanjut ke segmen yang ketiga. Tapi sebelumnya, Keja ingin kasih tahu dulu nih untuk teman-teman yang sudah bergabung via Zoom. Kita akan ada kuis ya. Jadi dari teman-teman dari IKN ini pengen kasih-kasih atau bagi-bagi hadiah buat teman-teman yang sudah bergabung dengan kita di sore hari ini. Nah, teman-teman yang pengen mendapatkan saldo e-wallet Rp200.000 masing-masing untuk 5 orang pemenang, caranya gampang sekali ya. Jadi silahkan klik aja link yang ada di chat box dan isi kuisnya ya. Oke, sudah tertera di layar. Jangan lupa nanti untuk masukkan formatnya nama underscore nama instansi. Jadi sekali lagi formatnya adalah nama underscore nama instansi. Nanti teman-teman silahkan boleh isi kuisnya dan nanti 5 orang dengan nilai tertinggi akan mendapatkan hadiah e-wallet sebesar Rp200.000. Dan seperti biasa nanti untuk pemenang kuis akan diumumkan di akhir acara. Jadi jangan kemana-mana karena kita akan melanjutkan diskusi kita di sesi yang terakhir. Jadi sekali lagi teman-teman jangan kemana-mana setelah ikutan Kahoot. Selesai acara, nanti selesai diskusi kita, nanti teman-teman akan langsung diumumkan 5 orang yang beruntung dengan poin tertinggi bisa mendapatkan saldo e-wallet Rp200.000. Oke, kita akan langsung lanjut ke segmen yang ketiga, diskusi terakhir dengan tema tantangan dan hambatan pembangunan IKN. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol barengan sama Pak Pungki dan juga Mas Heru, kita akan lanjut ke Kahoot dulu. Boleh ditampilkan? Udah diklik belum teman-teman? Sekali lagi untuk teman-teman yang pengen ikutan, silahkan langsung klik aja link di chat box dan isi kuisnya ya. Nanti untuk poin tertinggi akan mendapatkan. Oke, sudah ada di sini. Teman-teman yang lain boleh ikut bergabung lagi. Untuk format namanya jangan salah ya. Format namanya adalah nama underscore nama instansi. Formatnya adalah nama underscore nama instansi. Kita akan tunggu berapa lama teman-teman? 10 detik boleh? Oke, kita masih tunggu ya. Teman-teman sekali lagi boleh silahkan yang pengen ikutan gamesnya. Lumayan loh dapat e-wallet Rp200.000. Silahkan langsung masukkan formatnya nama underscore nama instansi. Nanti kita akan pilih 5 orang dengan poin tertinggi untuk mendapatkan hadiah e-wallet sebesar Rp200.000 untuk masing-masing peserta. Ya, kita masih menunggu teman-teman yang lain untuk silahkan langsung daftar, klik link yang ada di chat box untuk ikutan kuisnya. Sekali lagi jangan lupa untuk formatnya nama underscore nama instansi. Oke. Joinnya langsung aja buka chat boxnya. Terus ada link di situ, silahkan diklik. Dan nanti kita akan mulai untuk mengisi kuisnya. Oke. Sudah ada beberapa nama di sini. Ada Sinta, ada Windy, ada Sari, ada Vera, ada Sugianto dari Jember, ada Jauhari blogger, ada Shirley, ada Amelia. Yuk boleh, yang lain kita masih tunggu. Ada Dayu, ada Pertiwi dari UNJ. Sekali lagi untuk teman-teman yang pengen ikutan Kahoot kuisnya, caranya gampang, tinggal klik link yang ada di chat box. Jangan lupa untuk masukkan format namanya, yaitu adalah nama underscore nama instansi.
nama kamu underscore nama instansi. Nanti akan kita pilih 5 orang dengan nilai tertinggi, yaitu akan mendapatkan hadiah e-wallet sebesar Rp200.000. Oke, ada Relinda, ada Indah, ada Sri, ada Auda. Boleh teman-teman yang lain yuk, boleh bergabung. Masih? Kita masih menunggu ya. Silakan teman-teman. Kita akan mulai 10 detik lagi ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita akan mulai kuisnya webinar Otorita IKN bersama dengan kompas.com. Yang pertama, di provinsi manakah IKN berada? A. Kalimantan Tengah, B. Kalimantan Timur, C. Kalimantan Utara, D. Kalimantan Selatan. Ayo. Ada di mana? Ayo, 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 ayo. 4, 3, 2, 1. Oke. Jawaban yang benar adalah Kalimantan Timur. Oke, poin tercepat ada dari Relinda underscore blogger, disusul William underscore Kokogio, dan Muns dari Lamongan, ada Sonia dari Jakarta, dan yang terakhir ada Lydia Fitrian. Pertanyaan yang kedua, tahun berapa pembangunan IKN dimulai? A. Tahun 2022, B. 2020, C. 2019, D. 2021. Silahkan dijawab, waktu menjawab kalian tinggal 5, 4, 3, 2, 1 dan jawabannya adalah 2022. 35 orang berhasil menjawab dengan benar. Oke, jawaban pertama ada dari Sonia underscore Jakarta, William underscore Kokogio, ada Ardiani Nur, Relinda underscore blogger, dan terakhir ada Utari underscore P Budaya. Selanjutnya. Pertanyaan ketiga, moto IKN, hayo pada tahu nggak nih? A. Peradaban baru dunia, B. Kota dunia untuk semua, C. Dari Indonesia untuk dunia, D. Harapan baru Indonesia. Silahkan, tadi juga udah dijawab ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah kota dunia untuk semua. Ada 25 orang yang menjawab benar. Siapa sajakah yang tercepat? Boleh kita lihat. Oke, Sonia underscore Jakarta, ada Lydia Fitrian underscore, ada Hidayat underscore Kendari, ada Arif underscore RAA, dan yang terakhir ada Kaila underscore Artsy. Selanjutnya pertanyaan keempat. Ibu kota Nusantara dipimpin oleh kepala daerah. Apakah sebutan dari kepala daerah ibu kota Nusantara? A. Bupati, B. Kepala otorita, C. Gubernur, D. Wali kota. Ayo. Apakah teman-teman tahu jawabannya? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah kepala otorita. Ada 72 orang yang tepat menjawab, dan siapakah kelima tercepat? Kita akan lihat nama-namanya. Wih, Sonia underscore Jakarta masih ada di peringkat yang pertama. Disusul ada Lydia Fitrian underscore, ada Hidayat Kendari, terus ada Ria Fasha dari Bobe, terus terakhir ada Sifora underscore Tangsel. Pertanyaan terakhir. Tema logo ibu kota Nusantara. A. Pohon hayat, B. Sirkular, C. Modular, D. Rumah paduan ambang dan atap.
Apakah teman-teman tahu tema logonya apa? 3, 2, 1. Jawabannya pohon hayat. 51 orang menjawab betul, dan siapakah 5 penjawab tercepat? Oke, langsung nih. Langsung ya. Juara ketiga ada Kayla_Artsy, juara kedua Hidayat_Kendari, juara pertama kita dengan poin 4.472 ada Lydia Fitrian_. Selamat untuk ketiga pemenang kita. Nanti ada 5 orang ya. Tadi juara keempat dan juara kelimanya juga sudah ada. Oke, kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol, dan teman-teman nanti untuk nama-namanya sekali lagi akan langsung Kezia umumkan di akhir acara ya. Hai, ketemu lagi. Oke, jadi nanti untuk kelima orang yang menjawab dengan poin tertinggi akan langsung diumumkan di akhir acara, jadi jangan kemana-mana. Dan langsung kita akan masuk ke segmen yang terakhir. Tadi sudah Kezia sebutkan, diingatkan kembali segmen ketiga kita yaitu adalah tentang tantangan dan hambatan pembangunan IKN. Oke, langsung aja lanjut nih. Aku mau mengundang kembali ada Bapak Pungki dan juga Mas Heru masih bergabung bersama dengan kita. Oke, Ya, gimana masih. Mas Heru dan juga Pak Pungki tadi ikut menjawab nggak nih? Kalau Pak Pungki sih kayaknya langsung benar semua ya Pak. Oke, ini kita bahas satu tema yang memang tidak bisa dilupakan dan memang harus menjadi pengingat terus juga ya Pak, yaitu adalah tantangan dan juga hambatan di pembangunan Ibu Kota Nusantara. Untuk Pak Pungki nih, selain peluang dan juga potensi yang tadi juga sudah kita bahas ya tentang Ibu Kota Nusantara. Ini kan tentu masyarakat Indonesia, teman-teman yang ada di sini juga perlu tahu nih tentang hambatan dan juga tantangan apa yang mungkin ditemui dan sedang mungkin atau sudah dialami selama perjalanan pembangunan dari IKN itu. Apa aja sih kira-kira Pak Pungki, boleh dong di spill sedikit ke teman-teman yang ada di sini? Baik Mbak Kezia, tadi sempat saya singgung sih. Memang dengan adanya IKN ini banyak juga kan yang menanggapi positif, ada yang menanggapi negatif, dan ada juga yang kita tadi mengungkapkan perlunya sinergi satu sama lain, tapi sinergi dalam hal positif, ada juga yang bersinergi dalam hal negatif. Contohnya gini, ada rumor di sana dengan adanya IKN beberapa dapat ganti rugi, tapi terus banyak juga masyarakat yang mulai klaim lahan dan sebagainya, dan bahkan klaim lahan bukan lahan terbangun yang harusnya menjadi lahan untuk dilindungi yang 65% itu diklaim dengan harapan mereka dapat ganti rugi dari pemerintah. Jadi kalau dari sisi kami sih tentu saja di pemerintah itu kan sebenarnya ada di Indonesia sih, bukan, kita sudah sepakat ada beberapa metode untuk atau beberapa tahapan untuk klaim boleh, hanya saja memang ada prosedur ataupun tahapan yang memang harus dilalui. Contohnya kalau memang klaim lahan harus disertai dengan legalitas, minimal ada surat keterangan, bukti fisik, contohnya ada kuburan atau peninggalan sejarah, terus aspek sosial dalam artian diakui oleh tetangganya, diakui oleh kelompok masyarakat lainnya. Jadi bukan asal serta-merta datang klaim lahan. Tentu saja ada beberapa tahapannya. Jadi valid kalau di situ memang beberapa aspek atau beberapa prosedur dilalui, ya tentu saja akan diakui oleh pemerintah, dan memang akan ada, kalau memang area tersebut terbangun, memang tentu saja akan diganti rugi dan ataupun dikompensasi. Tantangan lainnya sebenarnya ataupun hambatan ada juga dari segi infrastruktur. Contohnya karena memang Kalimantan bukan tidak ada gunung berapi, jadi tidak ada pasir ataupun material-material batu dan lain sebagainya yang berasal dari gunung berapi, jadi harus didatangkan baik dari Jawa ataupun dari Sulawesi. Sehingga kosnya cukup tinggi dibandingkan kalau kita bangun yang materialnya dekat. Terus tantangan lainnya yang paling penting sih kalau menurut kami adalah tadi disampaikan juga oleh Mas Heru terkait dengan
asymmetry information dalam artian beberapa mengklaim contohnya, oh ini kota akan dibangun di Kalimantan, pasti akan merusak hutan dan lain sebagainya. Padahal faktanya justru hutan di sana sebenarnya sebelum ada IKN sudah rusak. Justru adanya IKN kita ingin datang melakukan restorasi, melakukan perlindungan, melakukan upaya-upaya konservasi. Saya kira itu dulu spill-nya Mbak Aisyah. Oke, baik. Nggak mau di-spill lebih dalam lagi nih Pak Pungki? Nanti Mbak. Cukup segitu aja dulu ya. Nah, kira-kira nih dari tantangan dan juga hambatan yang sudah dilewati sama otorita IKN sendiri, nanti ke depannya jika memang masih ada tantangan dan juga hambatan atau misalnya dari yang kemarin-kemarin sudah dilewati, kira-kira solusinya tuh gimana sih untuk mengatasi dan juga meminimalisir terjadinya hambatan itu sendiri? Karena kan mungkin dari setiap progres apapun yang dilakukan kan kita nggak bisa tutup mata ya, pasti ada aja hambatannya gitu. Kira-kira apa nih langkah yang diambil oleh teman-teman dari otorita IKN untuk mengatasi dan meminimalisir hambatan tersebut? Saya kira acara-acara seperti ini, engaging ke media, engaging ke masyarakat luas itu yang justru penting karena memang tidak semua masyarakat baik yang awam maupun yang sudah mengerti IKN paham benar tentang IKN. Jadi mengengage tadi dikatakan oleh Pak Heru dan Mbak Kisya juga bagaimana mengengage bersinergi dengan semua stakeholder, memberitahukan informasi yang benar sehingga mereka paham IKN ini memang ada hambatannya pasti. Cuma memang dengan informasi yang benar bisa berpartisipasi apa? Contohnya berpartisipasi mengenai lingkungan, terus memberitahukan kepada generasi muda pentingnya merestorasi hutan, terus pentingnya untuk tidak asal-asalan dalam membangun dan lain sebagainya. Sebagai contoh juga saat ini kan banyak juga yang euforia tentang IKN, banyak bermunculan bangunan-bangunan di pinggir jalan. Dulu kalau kita lihat Sepaku, kebetulan saya dulu dikerja di Bappenas, sebelum gabung dengan otorita, jadi tahu pada waktu memilih area Sepaku tersebut, kenapa dipilih area Sepaku dengan berbagai pertimbangan di antara kriteria-kriteria lokasi-lokasi lainnya, dan memang pada waktu awal survei ke sana, kalau kita jalan dari Balikpapan ke Sepaku itu dalam tanda kutip lebih banyak ngerimnya daripada ngegasnya karena memang jalannya sangat berlubang. Saat ini udah bagus, kanan kirinya sebuah kota baru, walaupun dulu memang sangat dalam tanda kutip kampung gitu, tapi itu dampak positif juga. Nah, justru tantangan kita adalah bagaimana pembangunan euforia ini bisa ditertibkan, bisa sejalan dengan visi misi IKN tadi. Oke, amin. Nah, dari Mas Heru nih, sebelum aku menanyakan closing statement dari kedua narasumber kita di sore hari nih, Mas Heru, kira-kira boleh nggak sih dikasih saran nih, sebagai mungkin perwakilan dari masyarakat Indonesia, sebagai teman-teman media juga, saran apa yang akan diberikan oleh Mas Heru untuk kira-kira strategi apa yang perlu dilakukan oleh otorita IKN untuk menyukseskan progres pembangunan IKN itu sendiri? Wah, saran ini jadi berat banget ini tugas saya. Pertanyaannya berat ya. Pertanyaannya berat ini. Mungkin begini kali ya. Tadi yang seperti saya katakan bahwa ini adalah sebuah cita-cita besar yang tidak bisa dikerjakan sendirian. Nah, memang yang paling penting menurut saya adalah bagaimana membangun solidaritas bersama, menjadikan IKN ini sebagai mimpi bersama Indonesia. Sehingga kemudian kampanye-kampanye yang perlu digalakan adalah kampanye-kampanye positif yang membangkitkan kebanggaan. Karena kita tahu kalau saya berpandangan bahwa persoalan teknis yang tadi disampaikan oleh Pak Pungki itu saya sangat yakin itu nanti akan bisa. Cuman ada satu hal yang menurut saya paling rumit ya, yang punya potensi untuk menghambat progres pembangunan adalah ketika IKN dijadikan komoditas politik. Sementara proses pembangunan yang 15-20 tahun itu kan membutuhkan stamina politik, membutuhkan soliditas politik. Dan kalau kita melihat IKN dari perspektif politik ketika dia menjadi komoditas, itu pasti akan bias. Karena ada berbagai macam kepentingan di sana. Oleh karena itu, sangat
penting untuk menjadikan ini sebagai sebuah gerakan bersama, kebanggaan bersama, yang kemudian membangun solidaritas nasional bersama. Dan yang kedua juga yang menurut saya menjadi potensi atau tantangan yang juga serius, itu adalah pembangunan yang berintegritas. Pembangunan yang berintegritas artinya pembangunan yang bersih dari korupsi gitu ya. Itu harus kita kita kawal bersama tuh. Kalau dalam perspektif Monti kan ada tiga pilar demokrasi, yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Lalu dikatakan ada pilar keempatnya. Pilar keempatnya adalah media. Lalu ada pilar kelimanya sekarang. Pilar kelimanya adalah media sosial. Nah, tugasnya media dan media sosial, yaitu masyarakat, inilah yang mengawasi proses ini agar berjalan dengan penuh integritas sehingga cita-cita besar ini bisa terwujud. Gitu, Kezia. Oke, baik. Nah, balik lagi ya Pak Pungki ya, ini saran. Ini sekedar saran. Bisa diterima, bisa dijalankan, bisa tidak. Tapi pokoknya yang pasti adalah kami mengharapkan segala sesuatunya yang terbaik untuk Ibu Kota Nusantara nanti ke depannya, dan berikut juga dengan progres-progres pembangunan yang sekarang sedang berjalan ya. Oke, terakhir closing statement dari Pak Pungki dan juga Mas Heru tentang Ibu Kota Nusantara. Silahkan, boleh dimulai dari Pak Pungki dulu terlebih dahulu. Makasih, Mbak Nisa. Jadi gini, Ibu Kota Nusantara ini kan dibangun dan sekarang nanti dipindahkan dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Ini dalam rangka untuk menyatukan visi Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045, dan juga tentu saja pada saat kita memindahkan dan membangun ini tadi kita sepakat bahwa perlu sinergi, perlu dorongan dari semua pihak, dan perlu, Pak Heru katakan endurance. Memang benar Pak, kalau kita contohnya kita maraton, kalau kita sprint itu 100 meter itu barangkali kita kuat ya, tapi kalau kita endurance maraton 42 kilo atau half marathon pun 21 kilo, yang kita perlu adalah endurance. Dan pembangunan ikan ini bukan serta-merta 2024 jadi semuanya, enggak, tapi kita butuh hingga 2045, jangka panjang 20 tahun, dan bertepatan dengan Indonesia, bukan emas sih, sebenarnya 100 tahun Indonesia. Kalau kita sebut Indonesia emas, ada yang bilang 50 tahun itu sebenarnya Indonesia emas, tapi kalau kita bilang 100 tahun Indonesia merdeka, kita mempunyai satu kota baru, ibu kota baru, di mana ibu kota tersebut juga dirancang benar-benar yang pertama, barangkali pertama di dunia, baik dari sisi infrastruktur, sisi lingkungan, sisi sosial, dan lain sebagainya. Dan sinergi ataupun partisipasi dari semua pihak ini sangat diperlukan. Dan kalau saya lihat sih, walaupun kita baru membangun mulai 2020 awal, ini bagus sekali. Maksudnya kita tahulah di Indonesia itu banyak terkotak-kotak beberapa baik sektor ataupun lembaga, dan dengan IKN ini kita bisa melihat satu tujuan di mana semua sektor, semua Dirjen Eselon 1, semua kementerian bekerja bersama di satu tempat untuk mensukseskan satu pembangunan. Dan itu normal. Contohnya kalau kita dulu Amerika lah, contohnya dulu mempunyai proyek yang dinamakan dengan NASA, bagaimana menerbangkan orang ke bulan, dan didukung dengan berbagai pihak, dan baik dari segi penelitian, baik segi kemampuan teknis dan lain sebagainya. Begitu juga IKN ini disebutkan sebagai satu tujuan dengan yang akan berdampak tidak hanya di Kalimantan saja, tapi dampaknya ke seluruh Indonesia. Hanya saja itu tadi, kita perlu bersinergi satu sama lain mensukseskan yang visi IKN ini sebagai kota dunia untuk semua. Saya kira itu Mbak dari kami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Pungki. Dan selanjutnya silakan untuk Mas Heru. IKN ini adalah sebuah lompatan besar Indonesia. Kita tidak sedang membangun sebuah kota, tapi juga di belakangnya IKN itu seperti lokomotif yang akan menarik gerbong ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kesadaran lingkungan, kesadaran akan kehidupan yang lebih baik, kota yang cerdas, lalu juga level Indonesia di tingkat internasional. Jadi
ada banyak sekali gerbong yang dibawa oleh IKN. Makanya kita sebenarnya sedang membangun IKN, tapi kita sedang membangun Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih maju, yang nanti akan ikuti dalam gelombang domino pembangunan ini. Maka kemudian saya sungguh harap bahwa mimpi besar ini, cita-cita besar ini berhenti di tengah jalan dan betul akan terwujud karena kita semua tidak sabar meliputnya. Oleh karena itu, sekali lagi, solidaritas nasional perlu digalak. Ini harus menjadi kebanggaan Indonesia, bukan ya milik presiden satu periode atau dua periode atau periode berikutnya, tapi ini milik Indonesia. Dan kemudian endurance tadi ya, endure tanggungnya politik itu semoga bisa terus terjadi. Begitu Kezia. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Pungki dan juga Mas Heru ya. Jadi boleh Kezia simpulkan bahwa memang pada intinya ibu kota Nusantara ini bukan milik Jokowi, bukan milik otorita, tapi memang milik kita seluruh rakyat Indonesia yang memang benar-benar memimpikan bahwa ibu kota yang baru ini akan bisa menjadi ibu kota yang penuh harapan, penuh impian, dan pastinya bisa memajukan Indonesia seperti yang tadi juga sudah disebutkan oleh Mas Heru ya, bisa lebih naik kelas lah Indonesia di kancah internasional. Oke, baik kalau gitu. Sebelum kita mengakhiri acara ini, udah banyak teman-teman yang nggak sabar untuk bertanya kepada kedua narasumber kita, dan sayang sekali karena waktunya, jadi kita hanya membataskan 3 penanya saja, dan langsung saja kalau gitu boleh kita tampilkan untuk pertanyaan yang pertama. Ini dari Firsti Ukti Molindi dari Palembang. Pertanyaannya adalah, mau bertanya, hutan Kalimantan adalah hutan dunia. Bagaimana nasib hutan Kalimantan seiring dengan pertumbuhan penduduknya nanti? Dan kita tahu bahwa nasib hutan Kalimantan sudah sedemikian terpuruk. Banyak penebangan sana-sini, belum lagi kebakaran hutan. Apakah resiko bencana asap bisa diminimalisir? Bagaimana cara pemerintah meyakinkan pembangunan IKN terus berlanjut dan tidak berhenti di tengah jalan sehingga resiko terkatung-katung? Ya, boleh mungkin dijawab oleh Pak Pungki. Tadi udah sebenarnya kayaknya udah ada sedikit udah ada sedikit penjelasan ya Pak Pungki ya di materi-materi awal kita ya. Tapi boleh mungkin dijelaskan kembali nih, gimana tentang kekhawatiran masyarakat Indonesia tentang hutan Indonesia ini? Baik, makasih Mbak Kezia. Sebelum di sini kan tadi saya sebutkan di Bappenas, terus saya juga hutan juga. Jadi gini, kalau kita lihat di Indonesia di 2045 itu mostly akan bergerak, ada mobilisasi penduduk yang tadinya di rural menuju ke urban. Jadi kalau kita lihat tren ataupun proyeksi ke depan, hampir 70% penduduk Indonesia itu akan berpindah atau menggantungkan hidupnya ada di urban atau di kota. Dan ini menjadi tantangan sebenarnya bagi siapapun ya nanti pemerintah ke depan. Nah, IKN ini sebenarnya kita bentuk sebagai tempat kota di mana orang akan bermigrasi ke situ juga, dan kita sadar akan hal tersebut. Kenapa orang akan berpindah ke kota? Karena memang dari segi mata pencarian, dari segi fasilitas dan lain sebagainya, memang di kota bisa kita dapatkan semua. Contohnya gini, banyak teman-teman kita, kalau saya kebetulan keluarnya di Jogja ya, di Jawa ya, banyak teman-teman yang dari luar Jawa begitu kuliah atau menginjak Jawa tidak mau lagi ini kembali ke tempat asalnya, sehingga Jawa ini kan penuh sesak, dan memang kehidupan ataupun pertumbuhan ekonomi ataupun lowongan pekerjaan sebagian besar memang ada di kota-kota besar. Kalau kita bandingkan mata pencarian yang ada di urban ataupun dengan di rural, sejam kita bekerja di depan komputer kalau di kota itu kan bisa mendapatkan berapa ratus ribu, dibandingkan kita bersusah-susah payah mencangkul dan lain sebagainya hanya kecil. Nah, sebenarnya ini kabar bagus bagi kondisi alam atau kondisi untuk hutan di Indonesia, karena dependensi terhadap sumber daya alam baik untuk menebang, untuk mengolah dan lain sebagainya itu akan semakin berkurang. Orang akan semakin bergeser ke arah kota, dan alam pun juga akan dalam tanda kutip ya kita biarkan sebagai mestinya. Memang tantangannya sebagian besar sekarang sudah dengan adanya perubahan iklim, mekanisme-mekanisme perdagangan karbon
mengkapitalisasi, kita memproteksi hutan, tapi kita mendapatkan manfaat dari segi uang dari sana. Itu sebenarnya bagus juga. Nah, terus yang berikutnya tadi apa ya? Saya lupa, maaf Mbak Aisyah. Boleh kita tampilkan lagi ya. Yang berikutnya adalah bagaimana cara pemerintah meyakinkan pembangunan IKN terus berlanjut dan tidak berhenti di tengah jalan. Sebenarnya banyak safeguard atau berbagai metode. Nah, salah satunya adalah dengan aspek legalnya sudah ada undang-undang, kemarin ada revisi, terus beberapa peraturan, baik peraturan pemerintah, beberapa perpres dan lain sebagainya. Itu dari sisi legal. Yang kedua adalah meyakinkan bahwa pembangunan IKN ini on track sesuai dengan visi kota hijau, kota smart dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah tadi disinggung juga oleh Pak Heru, bagaimana pemerintah menjamin bahwa yang pembangunan IKN ini dilakukan secara transparan dengan integritas yang tinggi. Jadi sebisa mungkin tidak ada korupsi, tidak ada KKN dan lain sebagainya pada saat membangun IKN ini. Dan yang terakhir memang kita memastikan baik kepada masyarakat, IKN ini banyak investor yang datang. Jadi ke depan memang disinggung juga kalau memang IKN ini jadi, investor itu bukan lagi diundang, bahkan akan berbondong-bondong datang ke sana. Nah, dengan ada jaminan banyak investor, aspek legal, terus transparansi, governance-nya baik, terus visi misi dari IKN tetap dijaga, saya kira pembangunan IKN tetap akan berlanjut. Amin, semoga benar-benar sesuai on track ya Pak di 2045. Karena 2045 KJ aja udah 50 tahun Pak. Kalau mundur takut nanti nggak bisa main-main ke IKN ya. Oke, kita akan langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh pertanyaan kedua, silahkan ditampilkan. Dari Ria Fasya, pertanyaannya adalah mengenai jalur penerbangan menuju IKN. Apakah sudah dirancang seperti di Jakarta? Mengingat pusat pemerintahan pasti akan banyak lalu lalang penerbangan domestik dan juga luar negeri. Lalu bagaimana cara mempertahankan tagline kota hijau tersebut jika semakin ramai masyarakat yang akan pindah ke sana? Silahkan Pak Pungki. Ini juga menjadi pertanyaan Keza sih sebenarnya. Kalau ibu kota kan pasti lalu lalangnya itu akan ramai ya. Trafiknya akan lumayan padat gitu. Gimana caranya bisa mempertahankan dengan slogan kota hijaunya itu sendiri? Silahkan. Baik, pertama terkait dengan manajemen transportasi untuk penerbangan ya. Memang saat ini belum pindah pun saat ini penerbangan ke Balikpapan ini sangat padat sekali. Saya kan kantor saya kan masih ada di Jakarta, tapi walaupun saya berada di Balikpapan dan di IKN. Itu kalau memang nggak pesan beberapa hari atau beberapa minggu sebelumnya akan sangat padat. Apalagi kalau ada kunjungan Pak Jokowi dan lain sebagainya, itu udah deh, hotel penerbangan itu udah habis di booking. Nah, memang dulu pada waktu kita memilih area Sepaku, kenapa dipilih area tersebut dibandingkan provinsi lainnya, memang area tersebut didukung oleh dua kota yang sudah ada, satu Samarinda dan satu Balikpapan. Dan kedua kota tersebut kebetulan sudah ada bandara dan sudah ada infrastruktur kota lainnya. Konteksnya dalam hal penerbangan saat ini sih kemarin berdasarkan informasi dari teman-teman dari Kementerian Perhubungan dan lain sebagainya masih bisa menampung kalau memang diproyeksi penduduk IKN mobilitas untuk 1,9 juta jiwa nanti di tahun 2045. Ada juga pembangunan saat ini sedang dikerjakan yaitu bandara VVIP. Memang tidak semua, bukan bandara umum tapi hanya untuk VVIP dalam konteks untuk pejabat negara, tamu negara, terus untuk kes-kes tertentu ataupun untuk pangkalan militer sedang dibangun juga untuk mendukung ke arah sana. Terus tadi yang kedua tadi ya terkait itu gimana mempertahankan untuk tetap ada menjadi kota yang hijau, sedangkan nanti trafiknya itu kan akan padat ya Pak? Ya, nah itu benar traffic padat. Tadi saya katakan diproyeksikan di tahun 2045 penduduk di IKN di Nusantara ini sekitar 1,9 juta jiwa dan ada pembatasan baik penduduk yang datang dengan kita batasi karena memperhatikan aspek daya dukung daya tampung menjadi 1,9 juta jiwa. Kalaupun memang penuh
Makanya kita namakan sebagai daerah mitra IKN, baik ada kabupaten sekitar IKN yang juga saat ini sedang dirancang menjadi kota-kota penyokong IKN. Jadi sebisa mungkin dengan tetap mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan. Oke, baik. Semoga terjawab tadi pertanyaannya ya. Oke, kita akan langsung lanjut ke pertanyaan ketiga. Dari Relinda Puspita, dalam rangka menuju net zero emission city, gimana sistem transportasi di IKN nantinya? Ini juga mungkin sudah sedikit banyak dijelaskan tadi, tapi boleh mungkin didetailkan kembali, Pak Pungki, silahkan. Sorry Mas Imit. Terima kasih Mbak Rey, ya, Mbak Kisha dan penanya Mbak Relinda. Jadi kebetulan juga tadi ya setelah saya sampaikan hari ini tadi kita meluncing setelah kita berbulan-bulan mengerjakan yang kita namakan dengan Net Zero Emission Strategy untuk 2045 untuk IKN. Dan memang untuk sektor transportasi harapannya kita akan menggunakan electric vehicle 100% di tahun 2040. Dan kami sadari tentu saja ada transisi, jadi bukan ujuk-ujuk 2024 terus semuanya harus electric vehicle. Kita nggak bisa bayangkan dong kalau kita sebuah truk tronton mengangkut besi atau mengangkut bahan material menggunakan electric vehicle, baterainya justru lebih besar daripada angkutannya. Jadi ada transisi di sana, kalaupun kota sudah jadi, kita akan gunakan 100% menjadi electric vehicle. Dan sumbernya pun kita menggunakan sumber dari solar panel yang saat ini sudah diinisiasi oleh PLN untuk membangun solar panel di beberapa hektar ya, hampir 20 hektaran untuk solar panel. Oke, baik. Terima kasih Pak Pungki untuk jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaannya. Kita tutup sesi tanya jawabnya. Untuk teman-teman pasti masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan mungkin ke Pak Pungki pastinya. Dan juga teman-teman dari Otorita IKN lainnya. Dan kita harap semoga acara-acara seperti ini akan sering terlaksana supaya masyarakat Indonesia juga benar-benar tahu bagaimana perkembangan dari pembangunan progres pembangunan dari Ibu Kota Nusantara itu sendiri ya. Oke, baik, sebelum kita tutup acaranya, sebelum Keja juga umumkan ada 5 orang pemenang dari kuis Kahoot tadi, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Boleh Keja undang kembali untuk tampil di layar. Ada Bapak Pungki Widi Arianto, Shut MSC, selaku Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air Otorita IKN, bersama dengan Mas Heru Margianto selaku Managing Editor Kompas.com. Kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu ya, Pak Pungki dan juga Mas Heru. Dan juga teman-teman yang bergabung di Zoom boleh silahkan langsung menyalakan kameranya. Oke, kita berfoto bersama ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Oh, mungkin boleh dengan logo dari IKN ya. Begini Pak Pungki, betul ya? Oke, kita pakai logo IKN ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Pungki dan juga Mas Heru. Dan sebelum Keja tutup acara ini, Keja ingin mengumumkan ada 5 orang yang beruntung tadi sudah mendapatkan poin tertinggi di kuis Kahoot. Boleh kita tampilkan siapakah saja yang beruntung mendapatkan e-wallet Rp200.000 untuk masing-masing orangnya? Ya, selamat untuk Lydia Fitrian _ ada Hidayat _ Kendari, dan ada Kayla _ Artsy, ada Ria Fasha Strip Bobe, dan yang terakhir ada Sonia _ Jakarta. Kelima orang yang Keja sebutkan yang ada di layar namanya, silahkan untuk menghubungi admin kita. Nomor adminnya ada di kolom chat box. Silahkan langsung hubungi admin kita untuk mendapatkan hadiahnya berupa e-wallet Rp200.000. Oke, baik, telah selesai acara kita di hari ini, webinar kita tentang Nusantara, Kota Dunia Cerdas dan Hijau Peradaban Baru Indonesia. Sekali lagi kita doakan sama-sama supaya pembangunan dari IKN itu berjalan dengan lancar sesuai sama waktu yang telah ditentukan, dan juga pastinya progresnya ada terus. Dan
ya supaya Indonesia lebih maju lagi dan benar-benar bisa unjuk gigi di kancah internasional ya. Kalau gitu akhir kata Kezia mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk kedua narasumber kita. Ada Bapak Pungki Widi Arianto SHUT MSc selaku Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Otorita IKN. Terima kasih juga untuk Mas Heru Margianto selaku Managing Editor Kompas.com, dan pastinya untuk teman-teman yang sudah bergabung di Zoom dan juga sudah nonton di channel YouTube-nya Kompas.com, terima kasih banyak. Akhir kata saya Kezia Kanza pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di acara-acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Kezia, makasih Pak Heru. Nah, terima kasih Om Ji.